Benarkah tak boleh konsumsi daging sapi terinfeksi PMK? Ini kata dosen IPB. Belakangan ramai soal unggahan bagian daging hewan ternak sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku yang tak boleh dikonsumsi manusia. Dosen Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Institut Pertanian Bogor, Pak Denny Widaya Lukman menjelaskan terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya bagian-bagian tertentu dari hewan terkena PMK yang tak boleh dikonsumsi tersebut adalah keliru. Denny mengatakan bagian yang bisa dikonsumsi hewan ternak yang terkena PMK maupun hewan ternak yang sehat sama saja. Tak ada bagian tertentu yang dilarang dikonsumsi. PMK tidak menular ke manusia, jadi produknya ya aman untuk orang, ujar Denny saat dihubungi kompas.com. Surat edaran Menteri Pertanian tentang pemotongan hewan di daerah wabah atau tertular PMK mengatur agar bagian-bagian sapi potong, kepala, kaki, daerah kuku, jeroan, tulang, dan buntut di daerah wabah untuk direbus dalam air mendidih minimum 30 menit. Surat itu, menurut Denny, ditujukan agar virus tidak mencemari lingkungan, bukan untuk mencegah PMK menular ke manusia. Kenapa pemerintah mengimbau merebus supaya virusnya tidak mencemari lingkungan yang akan menular ke hewan sehat? Denny menegaskan bahwa Organisasi Kesehatan Hewan Dunia telah menyatakan bahwa virus PMK tidak menular ke manusia, sehingga virus PMK bukanlah risiko bagi kesehatan masyarakat. Jika membahas seperti ini, maka bagaimana hukumnya dijadikan kurban? Ya. Jika tidak menimbulkan efek samping atau apapun itu kepada manusia, harusnya ini tetap sah dijadikan hewan kurban ya. Disembelih dalam keadaan sakit PMK berarti nggak masalah harusnya. Mana mungkin jika virusnya tidak menular ke orang kok tiba-tiba dilarang bagian tubuh hewan yang ada virusnya. Ia mengatakan dari aspek kesehatan, setiap kali makan makanan memang selalu diimbau untuk memasak makanan hingga matang. Hal ini agar terhindar dari kuman-kuman yang berbahaya bagi manusia, bukan untuk menghindari penularan virus dari daging ke manusia. PMK adalah murni masalah kesehatan hewan. Adapun hewan yang terkena PMK berisiko mengalami tingkat kesakitan sampai 100%. Meski demikian, ia mengatakan tingkat kematian hewan yang terkena PMK adalah 5%, namun pada anak hewan sampai 20%. Nah, dalam unggahan di Instagramnya, DWL4FB, Denny juga mencoba meluruskan terkait adanya informasi yang menyebar mengenai adanya bagian hewan ternak yang dilarang konsumsi jika terkena PMK. Unggahan dapat dilihat di sini. Jangan makan bagian ini dulu. Hoax ya. Nggak bisa dibuka. Virus PMK tidak menular ke orang, bukan virus PMK tidak menular ke orang. Daging dan susu dari hewan yang sakit karena PMK tidak menyebabkan orang sakit. Oke, aman. Berarti daging dan susu dari sapi PMK itu tidak menyebabkan orang sakit, aman. Barakallah. Soal status layak dijadikan kurban atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab.